Penjelasan mengenai deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi kaitan antara baris dengan deret adalah baris aritmatika itu kan angka yang disusun ya menjadi sebuah barisan tertentu. Nah, yang disebut dengan deret adalah penjumlahan dari nilai pada barisan tersebut. Gitu ya. Dilambangkan dengan SN. Di sini rumusnya ada dua tipe rumus. Yang pertama adalah SN sama dengan setengah N dikali dalam kurung A ditambah UN. Nah, penggunaan rumus yang pertama ini dapat kita lakukan jika nilai UN-nya sudah kita cari terlebih dahulu. Misalnya, kita mau mencari jumlah 5 baris pertama, maka kita ubah menjadi S5 sama dengan 1/2 N atau 1/2 dikali 5 dikali dalam kurung A ditambah U5. Nah, jadi di situ kalian harus mencari dulu nilai UN-nya. Nah, untuk rumus yang kedua ini bisa digunakan tanpa mencari nilai UN-nya terlebih dahulu, yaitu SN sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B ya. Dengan lambang dari rumus tersebut sama ya dengan UN, yaitu SN di sini menunjukkan jumlah, N suku pertama atau deret ya, kemudian UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku ya. Bisa juga menggunakan rumus UN sama dengan SN dikurangi SN min 1. Jadi dilihat dari selisihnya. Tetapi penggunaan rumus ini jarang kita gunakan ya. Yang sering kita gunakan adalah rumus pola yang kedua, yaitu SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Kita coba bahas ya soalnya atau contoh di sini. Contoh 1, tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret 3 ditambah 7 ditambah 11 dan seterusnya. Nah, dari deret ini bisa kita analisis informasi yang didapatkan. Nilai A adalah 3, nilai suku pertama. Kemudian nilai B diambil dari U2 dikurangi U1, 7 min 3 sama dengan 4. Maka kesimpulannya nilai B-nya adalah 4. Selanjutnya, karena kita mau mencari 20 suku pertama, jumlah 20 suku pertama, maka ganti SN-nya dengan S20. Ya, di situ S20 sama dengan 1/2 dikali 20 dalam kurung 2 dikali 3, dari 2 dikali A ya. A-nya 3 ditambah dalam kurung N-1 20 dikurangi 1 dikali B, yaitu nilainya 4. Setengah dikali 20 adalah 10 dalam kurung 6 hasil dari 2 kali 3 ditambah 19 dikali 4. 19 dihasilkan dari 20 dikurangi 1. Kemudian kalian operasikan dulu perkalian yang di dalam kurung. 19 dikali 4 76 ditambah 6 hasilnya 82 dikalikan dengan 10 menjadi 820, sehingga jumlah 20 suku pertama adalah 820. Ini contoh 1 untuk soal deret ya. Kemudian untuk contoh kedua, suatu barisan aritmatika dengan suku keempat adalah min 12 dan suku ke-12 adalah min 28. Tentukan jumlah 15 suku pertama. Nah, kalian lihat lagi contoh ketika pembahasan baris aritmatika dengan tipe soal seperti ini sudah pernah dibahas ya. Jadi diketahui dua suku yang berjauhan artinya tidak berurutan. Di sini yang diketahui adalah U4 dan U12. Nah, dari kedua suku ini atau dari kedua nilai UN ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan. U12 menjadi A ditambah 11B sama dengan min 28. Ini dari soal ya. Kemudian U4 sama dengan A ditambah 3B sama dengan min 12.
Nah, bagaimana cara mengubah menjadi bentuk persamaan ini? Silakan dilihat di contoh atau pembahasan baris aritmatika. Kemudian kalian eliminasi U12 dan U4 ini sehingga dihasilkan nilai B. A min A habis, 11B min 3B adalah 8B, min 28 dikurangi min 12, hasilnya min 16, sehingga nilai B-nya adalah min 16 dibagi 8 sama dengan min 2. Nah, dari nilai B yang sudah diketahui, kita mencari nilai A dengan cara mensubstitusi nilai B ke dalam salah satu persamaan. Bisa U4, bisa U12. Di sini kita ambil yang terkecil ya. U4 sama dengan A ditambah 3B sama dengan min 12. A ditambah 3 dikali min 2 karena B-nya min 2 ya. Di situ 3-nya tidak tertulis, maksudnya di depannya ada 3 ya. 3 dikali min 2 sama dengan min 12. 3 dikali min 2 hasilnya adalah min 6. Sehingga A sama dengan min 12 ditambah 6 sama dengan min 6. Kenapa min 6-nya ketika berpindah ruas menjadi positif? Karena di sisi kiri dia bernilai min, maka ketika dipindahkan maka bernilai positif. Oke, nilai A dan nilai B sudah kita temukan. Maka untuk mencari 15 suku pertama, jumlah 15 suku pertama, masukkan ke dalam rumus Sn. Ganti N-nya dengan 15 menjadi S15 sama dengan 1/2 dikali 15 dalam kurung 2 dikali A. 2 dikali min 6 ditambah N min 1. 15 min 1 dikali B min 2. Oke, di sini karena setengah dikalikan 15 hasilnya tidak bulat, artinya ada komanya ya, yaitu 7,5, maka dibiarkan saja terlebih dahulu, tidak perlu dioperasikan. Kita selesaikan saja operasi yang di dalam kurung. 2 dikali min 6, min 12, 15 min 1, 14, dikali min 2. Min 12, kemudian ada 14 dikali min 2 adalah min 28. Min 12 dikurangi min 28 hasilnya min 40. Nah, di sini ada perkalian ya, ada perkalian setengah dikali 15 dikali 40 hasilnya menjadi min 300. Maka itu menjadi nilai jumlah 15 suku pertama. Itu ya penjelasan contoh kedua. Berikutnya untuk contoh ketiga, kita lihat suatu deret aritmatika S12 sama dengan 150 dan S11 adalah 100. Diminta berapakah nilai U12? Nah, karena di sini yang diketahuinya itu berurutan ya, S11 dan S11, S12 dan S11. Maka untuk mencari nilai U12, kita tinggal mengurangi S12 dikurangi S11, 150 dikurangi 100, hasilnya adalah 50. Ini cukup mudah ya. Kemudian contoh keempat, suatu barisan aritmatika dirumuskan dengan UN sama dengan 6N dikurangi 2. Ini adalah rumus UN yang sudah ditentukan. Tentukanlah rumus SN. Oke, di sini rumus UN-nya adalah 6N min 2. Untuk bisa mencari pola barisan U1, U2, U3 dan seterusnya, kita substitusikan nilai N 1, 2, dan 3 ke dalam rumus UN yang diinfokan di soal. Ya, di situ U1. U1 itu kan nilainya sama dengan A ya, sama dengan 6 dikali 1 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian U2, 6 dikali 2 dikurangi 2 hasilnya 10. Sehingga dari nilai ini kita bisa mencari nilai bedanya. B sama dengan U2 dikurangi U1 yaitu 10 dikurangi 4. Sehingga nilai B-nya adalah 6 ya. Ada nilai A 4 dan ada nilai B 6. Dari nilai A dan B ini kita masukkan ke dalam rumus SN. SN setengah N dikali 2A. Berarti 2 dikali 4
ditambah N-1 dikali B 6, ya, karena tadi nilai B-nya adalah 6. Lakukan operasi yang di dalam kurung, 2 dikali 4 adalah 8, N-1 dikali 6, N dikali 6, 6N, min 1 dikali 6 min 6. Operasikan bilangan bulat yang di dalam kurung, 8 dikurangi 6 adalah 2. Sehingga kesimpulannya setengah N dikali 6N ditambah 2. Kita harus mengalihkan semua angka yang di dalam kurung dengan setengah N, ya. Yang di depannya setengah N dikali 6N adalah 3N kuadrat dan setengah N dikali 2 adalah N. Kesimpulannya rumus Sn yang kita temukan adalah 3N kuadrat ditambah N. Demikian ya. Contoh kelima, tentukan jumlah semua bilangan ganjil antara 10 dan 200. Nah, contoh kelima ini adalah penerapan dari deret aritmatika, ya, seperti ini penyelesaiannya. Oke, kita bisa membuat pola terlebih dahulu. Bilangan ganjil antara 10 dengan 200, berarti yang terkecilnya adalah 11, ya. Bilangan ganjil terkecil adalah 11. Dilanjutkan dengan bilangan ganjil berikutnya adalah 13, berikutnya 15 dan seterusnya sampai bilangan ganjil yang tertinggi karena batasnya adalah 200 yaitu 199. Kita tentukan nilai A-nya adalah 11, nilai B-nya adalah 2. Dari mana? Dari 13 dikurangi 11. Kemudian nilai UN adalah nilai tertingginya yaitu 199. Nah, dari nilai UN sama dengan 199, kita akan memecahkan untuk mencari nilai N. Masukkan ke dalam rumus UN. A ditambah N-1 dikali B sama dengan 199. Substitusikan nilai A 11, nilai B 2 ke dalam rumus tersebut, ya. 11 ditambah N-1 dikali 2 sama dengan 199. 11 ditambah N dikali 2, 2N, min 1 dikali 2, min 2, sama dengan 199. Kita lanjutkan, jadi di situ ada 11 dikurangi 2 ya, maka menjadi 9, ditambah 2N sama dengan 199. 2N-nya kita simpan di kiri, kemudian 199, 9 yang di kiri kita pindahkan menjadi min 9, ya. Jadi di situ 190 dihasilkan dari 199 dikurangi 9, yaitu 190. Sehingga nilai N-nya adalah 190 dibagi 2, hasilnya 95. Oke, kita sudah tahu bahwa 199 itu adalah nilai suku ke-95. Karena di sini diminta adalah jumlah semua bilangan ganjil antara 10 sampai 200, kita tinggal mencari S95. Ya, dimasukkan 1/2 dikali 95 dikali dalam kurung A-nya 11 dan UN-nya 199. Ini kita menggunakan rumus yang pertama ya, karena kita sudah mengetahui nilai sukunya, yaitu U95. Oke, 11 ditambah 199 adalah 210. Kita kalikan dengan setengah dikali 95, hasilnya adalah 9.975. Itulah jumlah semua bilangan ganjil antara 10 sampai 200. Ya, semoga bisa membantu kalian memahami. Silahkan dipelajari lebih lanjut dan ditanyakan jika kurang dipahami.